Hai, kita ketemu lagi pada pertemuan kali ini di mata pelajaran channel Matematika Peminatan. Oke, pada pertemuan sebelumnya kita membahas turunan fungsi trigonometri. Nah, pada pertemuan ini kita masih juga membahas tentang turunan fungsi trigonometri. Tetapi pada pembelajaran kali ini kita lebih menekankan untuk bagaimana siswa atau kita mampu untuk mendeskripsikan titik stasioner, nilai maksimum, minimum, kemonotonan suatu fungsi, dan juga dapat menentukan nilai maksimum, minimum, dan titik stasioner pada suatu interval. Baik, kita langsung saja melihat hal pertama yang kita pelajari, yaitu tentang pengertian titik stasioner. Di sini kalian bisa melihat. Jadi titik stasioner itu sendiri adalah titik yang menyebabkan fungsi f aksen x sama dengan 0. Oke, next. Bagian kedua adalah kita mempelajari selang kemonotonan fungsi trigonometri. Ada 3 hal yang perlu kita pelajari atau kita lihat, kita perhatikan, yaitu 3 hal ini ya. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Fungsi f dikatakan naik apabila f aksen x-nya lebih besar dari 0. Dengan kata lain, wilayahnya atau nilainya bernilai positif. Kalau turun, f aksen x-nya kurang dari 0. Dan jika tidak naik dan turun, dia sama dengan 0. Jadi seperti ini. Oke, next. Kita lihat. Yang ketiga, nilai maksimum, nilai minimum, dan titik belok fungsi trigonometri. Nah, di sini kita menggunakan uji turunan pertama dan juga uji turunan kedua. Jadi, di sini bagaimana kita lebih menekankan pada pembelajaran sebelumnya. Di part yang pertama tentang turunan fungsi trigonometri, kalian sudah mempelajari cara menentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi trigonometri. Jadi itu lebih dipahami sehingga pada saat di sini kita sudah mengerti dan memahami. Nah, di sini ada gambaran-gambaran untuk titik balik maksimum, minimum, dan juga titik belok. Jadi kalian bisa lihat seperti ini. Oke, next. Nah, uji turunan kedua ini digunakan jika pada penggunaan uji turunan pertama tidak memperoleh hasil, maka kita menggunakan uji turunan kedua untuk menentukan titik balik maksimum, titik balik minimum, ataupun titik belok dengan ketentuan-ketentuan seperti ini. Oke, kemudian kita melihat nilai maksimum dan nilai minimum yang ada pada layar seperti yang kalian lihat, dan kita perlu memperhatikan untuk nilai maksimum dan minimum fungsi f yang dapat terletak di ujung interval, titik stasioner, atau di titik singular. Nah, untuk lebih memahami, kita melihat contoh soal dan pembahasan yang akan kita lihat pada pembahasan kali ini. Nomor 1 kita bisa lihat soalnya di situ. Oke, dan juga nomor 2. Nah, kita akan lihat pembahasannya untuk nomor 1 dulu. Di sini kita mencari dulu turunan dari fungsi fx. Nah, kalau kalian memperhatikan di layar ini, turunan fungsinya diperoleh 3 cos 3x kurang pi per 2. Nah, ini diperoleh dengan menggunakan dalil rantai. Pada part yang pertama, pembelajaran turunan fungsi yang pertama kemarin, kalian sudah mempelajarinya. Di sini saya cuma mengingatkan kembali. Jadi langkah yang pertama kita buat dulu untuk 3x kurang pi per 2 kita misalkan sebagai u. Sehingga jika kita mencari turunan dari u-nya, kita tulis u aksen, itu turunannya adalah 3. Oke, nah otomatis bentuk fx ini bentuknya berubah menjadi fu. Nah, berubah menjadi fu ya. Oke. Nah, ya, itu kita tulis sebagai y boleh. Itu sama dengan sin u. Oke, dia menjadi sin u ya. Oke, nah terus kita mencari turunan dari u, turunan dari fungsi u. Jadi kita tulis f aksen u, atau kita bisa tulis sebagai dy. Kita bisa tulis sebagai dy
per dx, dy per du ya, dy per du karena dalam u kan, dy per du sama dengan, nah turunan dari sin u sendiri adalah cos u ya, cos u. Oke. Nah, setelah kita membuat seperti ini, kita mencari turunan keseluruhan dari fx-nya, dari fungsi fx-nya. Kita buat f aksen x sama dengan kita pakai dalih rantai ya. Jadi kita buat f aksen u. Oke, kita tulis menggunakan ini saja. Jadi kalian boleh menggunakan dy per du juga boleh. Ya, dikali dengan turunan dari u, jadi u aksen. Maka diperolehlah f aksen u nya tadi dapatnya cos u. Oke. Dan u nya sendiri, turunan u nya adalah 3. Maka hasilnya adalah 3 cos u. Oke, 3 cos u ya. Nah, u nya ini nanti kita ganti dengan ini tadi, ganti dengan 3x kurang pi per 2. Nah, pada saat diganti, maka turunan fungsi fx nya jadi ini, 3 kali cos dalam kurung 3x kurang pi per 2. Jadi ini turunannya. Oke, selanjutnya saya hapus dulu. Kita mencari titik stasionernya. Ingat pengertian titik stasioner tadi adalah f aksen x sama dengan 0 ini ya. Oke, dan kita hitung. Nah, setelah dihitung ternyata kita memperoleh ini, cos dalam kurung 3x kurang pi per 2 sama dengan 0. Nah, ternyata ini kita dapat selesaikan dengan menggunakan materi persamaan trigonometri. Oke, di kelas 11 dulu ya. Jadi di sini 0 ini kita rubah menjadi cos berapa derajat atau berapa radian yang sama dengan 0. Jadi di sini kita buat cos pi per 2. Cos pi per 2 itu adalah cos 90 derajat. Nilainya adalah 0. Oke. Kemudian yang di bawah ini adalah rumus dari persamaan trigonometri untuk fungsi kosinus. Jadi ini. Kemudian kita mencari nilai x-nya pada rumusan persamaan trigonometri untuk fungsi kosinusnya. Nah, diperolehlah seperti ini. Nah, untuk yang ini kalian pasti sudah memahami kenapa tidak memenuhi, karena nilainya di luar dari interval di soal. Interval di soal tadinya nilai x-nya antara 0 sampai pi. Sementara ini sudah, kalau 5/3 pi ini sudah 300 derajat ya, jadi sudah lewat. Oke, next. Langkah yang sama, kita mencari nilai x pada rumusan dari persamaan trigonometri kosinus. Nah, setelah diperoleh, maka titik stasioner yang diperoleh ada 4, yaitu x sama dengan 0, x sama dengan pi per 3, x sama dengan 2/3 pi, dan x sama dengan pi. Nah, untuk bagian B, soal bagian B, untuk menentukan fungsi itu naik dan turun pada interval yang mana, kita buat dulu garis bilangan seperti ini. Kemudian kita tentukan, untuk menentukan atau menyelidiki nilai positif dan negatif pada garis bilangan ini. Di sini saya ada buat, atau Bu Guru buat untuk memperhatikan langkah-langkahnya. Kalian bisa memperhatikan seperti ini. Nah, setelah dilihat seperti ini, ada 3 yang bisa diselidiki wilayahnya, yaitu kita lihat di sini. Nah, wilayah yang diselidiki ternyata ada 3, yaitu ini semua kalian bisa lihat. Nah, kemudian di sini diambil satu contoh untuk menghitung. Jadi kita ambil wilayah 0 kurang dari x kurang dari pi per 3. Nah, untuk wilayah 0 kurang dari x kurang dari pi per 3 itu artinya nilai x ini berada di antara 0 sampai pi per 3, atau berada di antara nilai x nya berada di atas nilai 0 dan di bawah sudut
pi/3 atau 60 derajat. Nah, kita ambil nilai X-nya itu sembarang, tetapi kita ambil salah satu saja, yaitu 30 derajat. Nah, 30 derajat inilah kita substitusi pada turunan fungsi trigonometri yang tadi. Kemudian kita hitung, maka hasilnya dapat positif 3. Nah, itulah mengapa pada garis bilangan ini untuk wilayah 0 kurang dari X kurang dari pi/3 ini, di sini nilainya positif. Oke. Dan untuk wilayah interval yang lain, yaitu ini dan ini, kalian bisa mencobanya seperti ini ya. Nah, setelah dihitung, dicoba, diselidiki, maka ditemukanlah fungsi naik, dia terletak pada interval ini, dan fungsi turun ini. Oke, jadi kita bisa lihat pada garis bilangan yang bernilai positif ini, itulah fungsi naiknya. Fungsi naik ya. Jadi fungsi naik ada dua wilayah interval, yaitu 0 kurang dari X, X kurang dari pi/3, dan 2/3 pi kurang dari X, X kurang dari pi. Jadi ini untuk fungsi naik, sementara fungsi turunnya berarti yang bernilai negatif, yang ini ya. Oke. Jadi inilah penentuan fungsi naik dan fungsi turun pada interval yang kita cari. Oke, untuk soal nomor 2, kita akan menentukan nilai maksimum dan minimum pada fungsi fx sama dengan sin x tambah cos x. Tapi sebelumnya kita cari dulu, sama seperti soal nomor 1 tadi, kita cari turunan dari fungsi fx-nya. Nah, kalau ini turunannya masih bentuk biasa, jadi kita tidak perlu menggunakan dalih rantai ya. Jadi turunan dari sin adalah cos x, turunan dari cos x adalah min sin x. Jadi turunan fx-nya adalah cos x dikurang sin x. Nah, setelah itu kita cari titik stasionernya. Nah, diperolehlah ini. Dan setelah dihitung, ternyata hasilnya mengarah kepada persamaan trigonometri. Oke, jadi ini persamaan trigonometri untuk tangen ya. Jadi tangen berapa derajat yang nilainya sama dengan 1, yaitu tangen 45. Kita juga bisa pakai tangen 225, salah satu ya. Ingat bahwa nilai tangen positif itu berada di kuadran pertama dan kuadran ketiga. Nah, setelah dihitung ini, kita substitusi nilai K sama dengan 0, nilai X nya adalah 45, begitu pula seterusnya dapat 225. Ingat, kembali lagi ingat interval dari soal, nilainya tidak boleh melebihi dari interval yang tertera di soal. Nah, setelah itu nilai-nilai X ini kita substitusi ke persamaan fungsi trigonometrinya, dihitung, maka hasilnya dapat akar 2 dan akar min 2 ya. Oke. Nah, setelah kita lihat dua nilai ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwa nilai minimum fungsi fx itu adalah akar 2 dan nilai maksimum dari fungsi fx adalah akar 2. Oke, demikian pemaparan materi serta pembahasan, penjelasan contoh soal dan pembahasan. Semoga kalian mengerti, dan kita akan ketemu di next video pembelajaran matematika peminatan, masih tentang materi turunan fungsi trigonometri, tapi bagian yang ketiga, part ketiga. Jangan lupa untuk terus menyimak video-video pembelajaran, dan kita ketemu di next video. Terima kasih sudah menyimak, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.